Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, Nanda sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya sekaligus membaca doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Nanda sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian Al-Kulliyatul Khamsah. Ya, siapa yang bisa ulang? Ya, silakan Hanif. Al-Kulliyatul Khamsah adalah Al-Kulliyat yang artinya prinsip dasar dan Al-Khamsah yang artinya 5, yang dimana kalau digabungkan Al-Kulliyatul Khamsah berarti prinsip dasar dalam Islam. Al-Kulliyatul Khamsah itu kan ada 5. Ya, Ustaz. Bisa jelaskan? Bisa, Ustaz. Oh ya, silakan. Al-Kulliyatul Khamsah ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga jiwa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu ya. Siapkan dulu. Tolong dibantu lihat, Sam, boleh? Kurang tinggi. Kalau bikin bisa. Aman? Aman, Sam? Aman. Ini udah kayak udah jelas. Coba di kurang ke belakang juga. Ada kelihatan? Ya. Ya. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada yang tahu tidak mengapa Al-Kulliyatul Khamsah itu dapat menciptakan kemaslahatan umat? Ada yang tahu? Ada, Ustaz. Oke, silakan. Karena beberapa manfaat diantaranya menciptakan kedamaian dalam kehidupan, mengantarkan umat Islam pada surganya Allah kelak, menjaga kehidupan agar tetap sejahtera, dan masih banyak manfaat baik lainnya. Bagus, ya, bagus. Kemudian, adakah Anda yang tahu
bagaimana cara mengamalkan al-kuliyatul khamsah di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke, Alvin, silakan Alvin. Mengamalkan al-kuliyatul khamsah sehari-hari, contohnya sholat dan zakat sebagai bentuk menjaga agama, minum dan makan sebagai bentuk menjaga jiwa, mencari ilmu dan belajar sebagai wujud menjaga akal, menikah sebagai wujud menjaga keturunan, berdagang mencari rezeki dengan bekerja secara halal sebagai bentuk menjaga harta. Bagus. Kita kasih. Baiklah, Nanda sekalian, Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Ustaz akan sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian daripada al-kuliyatul khamsah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mempresentasikan macam-macam al-kuliyatul khamsah. Baiklah Nanda sekalian, bagaimana cara mengamalkan al-kuliyatul khamsah itu di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sulit atau mudah? Jadi ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan mudah, ya. Baiklah, ada baiknya kita saksikan video berikut ini. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan menolak kemudorotan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah al-kuliyatu al-khamsah. Kata al-kuliyatu al-khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu al-kuliyatu dan al-khamsah. Al-kuliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kuliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah ushul fikih, kata al-kuliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadah. Berikut penjelasan macam-macam al-kuliyatu al-khamsah. 1. Menjaga agama atau hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Nya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Alasan mengapa agama harus dipelihara atau dijaga? Karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Berikut contoh bentuk menjaga agama atau hifzu al-din. 1. Melaksanakan rukun Islam. 2. Menghormati agama orang lain. Selanjutnya, uraian yang kedua, menjaga jiwa atau hifzu al-nafas. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Contoh bentuk menjaga jiwa atau hifzu al-nafas yaitu merawat kesehatan badan dan rohani, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
Dan pada hari-hari yang mereka, ada hari-hari orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Selanjutnya, uraian yang ketiga, menjaga akal atau hifzu al-akal. Setelah hifzu al-din atau menjaga agama dan hifzu al-nafas atau menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau hifzu al-akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hifzu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari hal-hal yang dapat merusak daya pikir manusia. Selanjutnya, uraian yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu al-nas. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Selanjutnya, uraian yang terakhir atau kelima, menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang setelah kita menyaksikan video tadi, sekarang Ustaz akan bagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kelompok 2, Umar bin Khattab. Kelompok 3, Zaid bin Sabit. Baiklah, anak-anak sekalian, setelah Ustaz bagi tadi menjadi 3 kelompok, yang di depan kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq. Yang di baris kedua, Utsman bin Affan ya, kelompok Utsman bin Affan. Yang di belakang kelompok 3, Zaid bin Sabit ya. Sekarang Ustaz bagikan dulu alat ini namanya Chromebook ya. Alat ini namanya Chromebook. Ustaz bagikan dulu Chromebook ini kepada masing-masing antum ya. Ya. Apaan? Ya. Lagi. Ini. Ya. Ya. Cepat. Sudah dapat semuanya Chromebook tadi? Sudah. Sekarang antum login di Chromebook tersebut memakai akun belajar ID. Sudah punya akun belajar semuanya? Sudah. Ada yang tidak? Tidak ada ya? Berarti semuanya sudah oke. Oke, sekarang login dulu. Nah, ya, ambil. Silakan.
Sudah login semuanya? Sudah? Ustaz akan bagikan LKPD ini ya dengan cara men-share ya ke akun belajar antum masing-masing ya. Nanti kerjakan apa yang Ustaz perintahkan di dalam LKPD tersebut ya. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah di rumah ya. Kan tadi ada 5 kan? Hifzuddin ya sampai Hifzul Mal itu. Jelaskan bagaimana penerapannya di rumah. Ya, jawab long answer tag. Nah, ya. Kemudian bagaimana cara menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah di sekolah? Ya, bagaimana cara menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah di sekolah? Kemudian yang nomor 3, bagaimana cara menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah di masyarakat? Ya, paham? Link ini belum Ustaz bagikan, ya. Sebentar lagi akan Ustaz bagi lewat akun belajar antum masing-masing, ya. Nah, jadi buka nanti di akun belajar itu di Gmail-nya, ya. Di sana antum akan mengerjakannya. Paham? Oke. Sekarang Ustaz akan mengirim linknya. Send. Kemudian copy ya. Via email ya. Apa akun belajarnya? Baim? Repan? Fajri ya. Zafar Muhammad. Kena muncul? Titik. Farel San Muhammad. Kemudian Alif Muhammad titik Khairi ini ya titik Halim titik enggak SMA ini ya ada nih terus udah saya kirim ya, include from in email ya, udah oke. Sekarang coba cek di emailnya, link tadi sudah masuk? Sudah masuk? Ada yang tidak masuk? Mana? Mirip enggak dengan yang di depan? LKPD. Ada, Alif? Ada. Ada. Ada San? Ada ya. LKPD judulnya? Nih? Ada ya. Oke, berarti berhasil. Bayam gimana? Ya, di email saya lihat. Repan ada?
Apa jadi? Ada. Ini namanya email belajar, Pak. Ya, email belajar semuanya itu. Isi email belajar. Nama tinggal pilih aja ya. Coba refresh. Ada Pak ya? Silahkan dikerjakan sesuai dengan yang perintah yang saya sampaikan di awal tadi agar diisi ya. Bagaimana sih penerapan al-kulliyatul khamsah di rumah, kemudian di sekolah dan di masyarakat ya. Boleh antum googling ya, searching di Google ya materi pembelajaran tersebut. Nanti setelah dijawab esai itu antum submit ya, di submit. Bagian bawahnya ada tuh ya. Di bawahnya nanti bagian bawah itu ada fiturnya submit ya. Nah, agar jawaban antum bisa terekam di komputer Ustadz. Paham? Sampai sana paham ya? Baik. Silakan dikerjakan. Nah, sudah. Zafran, ini antum ada mengirim email ke Mbak Emi ya? Pernah ya? Coba kirimkan link itu ke sini. Ke Alpin satu. Antum pernah nggak? Hah? Bisa dapat di Google? Copy pas dari Google. Jadi tahu apa yang diminta oleh soal itu ya. Nggak masuk, Repin? Gimana, Zafran? Udah jadi dikirim? Yang baru yang masuk jawaban baru 2 orang. Ya, baru dua orang yang masuk jawabannya. Nah, sekarang sudah 5. Baik, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah disubmit? Oke. Ustaz buktikan dulu. Udah betul sudah disubmit apa belum? Berapa jumlah kita semuanya? 11. Ya, ini sudah kelihatan di sini. Ya. 11 ya. Responses atau yang sudah menjawab ya. Ini jawabannya ya, di bawah sudah ada di sini ya, rekapnya. Berikutnya tugas Anda sekalian adalah membuat peta konsep ya. Tapi ini tugasnya berkelompok ya. Peta konsep tentang al-kulliyatul khamsah. Tahu caranya? Itu masih pakai akun belajar ID, kemudian membuat peta konsep itu di Canva, ya, di Canva. 1 per kelompok, ya. Jadi ini tugas bersama. Tadi tugas individu sifatnya, yang sekarang tugas bersama. Silakan kelompok 1, kelompok Abu Bakar, ya, kerjakan. Ya, yang kelompok 2 juga silahkan dikerjakan, kelompok 3 juga dikerjakan, ya, berkelompok, ya. Ya,
Sekarang silakan kerjakan berkelompok, duduk di kelompok masing-masing. Ihsan geser ke sini biar itu sempit kali ya. 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 Gimana? Sudah selesai semuanya? Tugasnya? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah ya. Sekarang saya minta kepada Anda masing-masing kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan daripada tugas kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu cara menerapkan al-kulliyatul khamsah di rumah ya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, kelompok Umar Abu Bakar As-Siddiq, akan menyampaikan penerapan al-kulliyatul khamsah di rumah. 1. Agama, yaitu sholat 5 waktu. 2. Akal, belajar bersama orang tua. 3. Harta, menabung. 4. Keturunan, menikah. 5. Jiwa, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Sekarang diminta kepada kelompok 2 atau kelompok 3 untuk menanggapi. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanggapi penerapan al-kulliyatul khamsah di rumah yang dikerjakan oleh kelompok 1 tadi. Yang pertama, pembawaannya terlalu monoton. Jadi membuat audien kurang memerhatikannya. Yang kedua, materinya yang masih agak kurang. Cukup. Terima kasih kepada kelompok 2 yang diwakili oleh Sapran. Cukup bagus tanggapannya. Berikutnya kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil tugas kelompoknya. Ya, pada kelompok 2 disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2. Pada kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya di hadapan kita semuanya. Selanjutnya kelompok 3. Kepada perwakilan kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, Muhammad Khairul Fin. Kami membacakan hasil diskusi kami.
yaitu tentang bagaimana penerapan Al-Quliyatul Khamsah di masyarakat. Pertama, pendidikan dan penyuluhan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga agama dan nilai-nilai Islam melalui seminar, workshop, dan diskusi. 2. Kegiatan sosial. Mengorganisir kegiatan yang berfokus pada perlindungan jiwa seperti kampanye anti kekerasan dan program kesehatan. Pelatihan dan konseling. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan harta dan investasi yang halal serta menyediakan layanan konseling untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kebijakan publik. Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keamanan masyarakat. 5. Komunitas yang peduli. Membentuk kelompok masyarakat yang saling mendukung dalam menjaga akhlak dan nilai-nilai moral, termasuk melakukan kontrol sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Silakan ditanggapi. Ada yang mau menanggapi? Oke, dari kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq. Dari saya melihat kelompok 3 tadi, materinya sangat bagus. Namun dalam penyampaiannya kurang. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menanggapi kelompok 3. Berikutnya pada kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan penerapan Al-Quliyatul Khamsah di sekolah. 1. Akhlak moral. Pentingnya membangun karakter yang baik dan perilaku etis di sekolah yang dapat diterapkan melalui pendidikan karakter. 1. Akhlak moral. Pentingnya membangun karakter yang baik dan perilaku etis di sekolah. Ini dapat diterapkan melalui pendidikan karakter, pembelajaran yang tentang nilai-nilai moral dan pembangunan sikap saling menghormati. 2. Ilmu. Fokus pada penguasaan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat. Sekolah harus menyediakan kurikulum yang berkomprehensif dan mendorong siswa untuk mencintai ilmu, baik agama maupun umum. 3. Amal. Mengajak siswa beramal dan berkontribusi kepada masyarakat. Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan konsep amal. 4. Ibadah. Menginisiasikan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari siswa seperti sholat, puasa, dan zikir. 5. Akal. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2. Ada tanggapan? Kelompok 3? Oke. Saya Muhammad Halim Al-Hanif dari kelompok 3 ingin menanggapi apa yang telah ditampilkan oleh kelompok 2 barusan. Penampilannya bagus, akan tetapi perhatian kepada audiens kurang, jadi kurang menarik untuk diperhatikan. Mungkin sekian. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah menampilkan dan juga bagi yang menanggapi. Memang begitulah kondisinya. Kita harus jeli melihat tampilan teman kita. Nah, ini apa kekurangannya, apa kelebihannya, kita sampaikan, gitu ya. Memang dalam menyampaikan pesan itu harus jelas, harus menarik, kan gitu ya. Bisa dipahami oleh audien kita yang mendengarkan. Nah, itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Baiklah, Anda sekalian, di akhir pembelajaran ini kita akan mencoba merefleksi dari materi yang kita bahas hari ini. Baik. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Ya. Mudah bisa dipahami?
Bisa diterapkan? Ya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Sholat 5 waktu, Salat 5 waktu. Terus? terus menabung. Menabung. Ya, bagus. Zafran? Mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan akhlak dan amal, Hmm. lalu menggunakan dana untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Oke. Ya, gimana caranya? Pendidikan dan penyaluran, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga agama dan nilai-nilai Islam melalui seminar, workshop, dan diskusi. Oh, ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu tentang materi kita hari ini. Bagaimana menerapkan al-kulliyatul khamsah itu di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Pertama? Ya. Terus yang kedua? Ya. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Yang kelima? Oke. Untuk materi minggu depan kita akan membahas materi tentang Syu'abul Iman. Namun sebelum kita tutup, supaya lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.